Pelaku khamr, peminum khamr, mungkin dia tidak akan ujub karena tidak ada yang dibanggakan pada dirinya ketika dia menyadari dirinya peminum khamr. Pezina, maka sesungguhnya pezina itu dia tidak akan ujub. Kenapa? Dia merasa dirinya itu kotor ketika dia melakukan perzinahan kalau memang fitrahnya masih baik. Yang sangat dikhawatirkan untuk terkena penyakit ujub itu siapa? Yang sangat dikhawatirkan untuk terkena penyakit ujub itu orang yang mereka memang mendapatkan kelebihan dan istimewaan yang hakikatnya kelebihan dan keistimewaan itu justru menjadi ujian baginya. Sehingga tanpa sadar dia rusak dengan penyakit ujub yang dia tidak sadari. Sampai akhirnya semua ibadah yang telah dia lakukan, semua ketaatan yang dia kerjakan menjadi musnah, sia-sia, berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, terutama kepada komunitas Sahabat Wijaya dan kepada seluruh keluarga Taman Ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita basirah dan senantiasa memberikan kepada kita furqan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya dua perkara inilah yang mampu menjadikan kita, mampu menyelamatkan kehidupan kita dari berbagai macam jahatnya rencana dan strategi yang dimiliki oleh setan. Basirah itu adalah ilmu yang berdasarkan petunjuk. Furqan itu merupakan sebuah petunjuk yang mampu menjadikan kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Inilah yang menjadi satu hajat kita yang besar pada kehidupan kita. Kalau kita hanya ahli ibadah semata, orang yang beribadah itu belum tentu selamat dari belitan syaitan, ataupun belum tentu selamat dari strategi jahatnya syaitan. Tapi yang menjadikan kita mampu selamat dari strategi syaitan adalah kalau kita sudah memiliki basirah, ilmu kita berdasarkan petunjuk, dan kita memiliki furqan. Furqan itu merupakan petunjuk yang bisa menjadikan kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, inilah yang menjadikan kita paham kematian satu orang berilmu itu lebih disenangi oleh setan daripada kematian 1000 ahli ibadah. Karena ahli ibadah itu sangat mudah. Mereka dipermainkan oleh iblis dan dipermainkan oleh setan. Adapun orang yang betul-betul berilmu, di atas basirah, di atas furqan, maka sesungguhnya mereka tidak akan mudah digoyangkan dan digoyahkan oleh setan pada kehidupan ibadah mereka kepada Allah. Semoga kita senantiasa memiliki basirah dan senantiasa kita memiliki furqan pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa mampu menghadirkan kesyukuran pada setiap apapun yang kita peroleh dan kita dapatkan. Semakin kita bersyukur, semakin Allah memberikan kepada kita setidaknya 3 janji. Ada kelapangan, ada kecukupan, dan tentunya ada keberkahan yang pasti kita dapatkan. Siapapun yang dia tidak mampu untuk berusaha bersyukur setiap waktunya, maka setidaknya ada yang hilang pada kehidupannya. Akan hilang kelapangan, akan hilang kecukupan, akan hilang ketenangan dan keberkahan di dalam hidupnya. Inilah yang menjadikan kita paham, syukur itu bukanlah anjuran, syukur itu bukanlah nasihat, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban, karena kehidupan ini akan rusak dialami oleh setiap manusia ketika manusia itu tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap episode kehidupan mereka. Semoga kita senantiasa memiliki konsep bersyukur kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Amin, insyaAllah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Salah satu tugas kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah bagaimana kita menghadapi 3 yang harus senantiasa kita temukan di dalam langkah perjalanan hidup kita. Bahwasanya kehidupan kita di dalam beribadah itu ada 3 yang pasti kita hadapi, yang tentunya 3 perkara ini tidaklah 3 perkara ini kecuali mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah mencerai beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Yang pertama adalah kebodohan, di mana setiap manusia pada dasarnya itu adalah bodoh. Maka sesungguhnya ketika mereka tidak mempelajari peringatan yang datang dari Allah, mempertahankan hidupnya dengan kebodohannya, konsisten dan eksistensinya dengan kebodohan, maka sesungguhnya orang yang bodoh tidak akan pernah sampai kepada Allah, karena sesungguhnya jalan iman itu adalah jalan petunjuk, dan jalan petunjuk itu berdasarkan kepada referensi ilmu yang disampaikan oleh Allah, diturunkan melalui Al-Quran, dan disampaikan pula oleh Rasulullah.
Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya dengan ilmu Allah itu tidak ada ilah kecuali Allah itu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu merupakan sebuah alat untuk memenangkan perjalanan kehidupan kita. Yang kedua yaitu adalah hawa nafsu. Yang pasti dihadapi oleh setiap manusia itu adalah mereka pasti menghadapi hawa nafsunya. Kita akan menghadapi berbagai macam hawa nafsu yang ada pada diri kita, di mana hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah untuk kita memiliki dua sisi. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Sisi kebaikannya, hawa nafsu itu bisa menjadikan kita menjalani kehidupan. Kita bisa punya istri, kita bisa punya suami, kita bisa punya keturunan, dan itu dengan adanya hawa nafsu. Kalau diletakkan pada perkara mubah dan kalau diniatkan ibadah maka menjadi sebuah ketaatan. Tapi ada hawa nafsu yang sejatinya bisa merusak, yaitu adalah hawa nafsu yang tentunya diletakkan pada porsi yang berlebihan dan disalahgunakan dalam berbagai macam hal untuk memuaskan dirinya. Maka ini merupakan sebuah perkara yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bagaimana manusia itu harus menghadapi setiap harinya hawa nafsu yang menempel pada dirinya. Dan itu merupakan perkara yang sejatinya ditemukan dan ditemui oleh setiap manusia dimanapun mereka berada. Yang ketiga, manusia itu akan menghadapi setan. Makanya setan itu akan ditemukan oleh manusia dalam perjalanan dia ketika mereka menuju kepada Allah. Tidak ada makhluk yang paling benci perjumpaan manusia dengan Allah kecuali adalah setan. Tidak ada makhluk yang paling membenci bagaimana konsisten kita dan istiqomah kita di atas apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kecuali adalah setan. Dan itu akan ada terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu pasti akan menemukan 5 rintangan dan 5 penghalang ketika dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mukmin yahsyuduhum. Yang pertama, mukmin yang hasad kepadanya. Yang kedua, munafik yubghiduhum. Yang kedua, munafik yang senantiasa membenci orang yang taat kepada Allah ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-ahwa tunazi'uhum. Yang ketiga itu hawa nafsu yang senantiasa menyeret dia meninggalkan jalan ketaatan. Yang keempat, syayatin tudilluhum. Yang keempat itu adalah setan yang membuat bagaimana jalan-jalan sesat itu bisa begitu menarik kita supaya kita terperosok kepada jalan kesesatan itu. Dan yang kelima adalah wal kufar yuqatilunahum, yaitu orang yang tidak beriman yang memerangi orang-orang yang beriman. Maka di situ kita menjumpai 2 di antaranya yang tadi kita sebutkan. Perjalanan manusia itu begitu ketika mereka menetapkan tujuan mereka kepada Allah, maka dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ya setidaknya ada 3. Ada kebodohan yang kita hadapi, ada hawa nafsu yang senantiasa menghalangi kita melakukan ketaatan, akhirnya kita tidak bisa memaafkan, akhirnya kita tidak bisa ridho, akhirnya kita tidak bisa bangun di tengah malam, itu hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah setan. Asyayatin tunaziuhum, yaitu asyayatin tudilluhum, setan yang menyesatkan pada kehidupan kita. Makanya setelah kita paham bahwasanya dengan basirah yang kita ketahui bahwasanya kita menghadapi kebodohan, kita belajar. Kita menghadapi hawa nafsu berarti kita harus mempelajari tentang tazkiyatun nafs kita. Dan ketika kita paham yang kita hadapi adalah setan yang membuat ketersesatan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya disitulah kita harus paham. Kita harus mempelajari bagaimana strategi setan, bagaimana pola serangan yang dilakukan setan kepada manusia, supaya akhirnya kita mampu selamat. Karena mengetahui strategi musuh, maka menjadikan kita mudah untuk memenangkan pertarungan. Yang sejatinya pertarungan ini merupakan pertarungan abadi. Antara orang yang beriman dengan setan, itu merupakan pertarungan abadi yang tidak akan pernah berhenti. Semenjak bumi ini berputar sampai nanti bumi ini berhenti dengan adanya hari kiamat yang Allah turunkan dan tetapkan pada kehidupan kita. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya kita kenapa membahas menang melawan setan? Karena misi bagi orang yang beriman itu simpel. Dia bisa melawan kebodohan, dia bisa memenangkan hawa nafsunya, dan dia bisa memenangkan pertarungannya dengan syaitan. Maka inilah yang menjadi misi kehidupan orang yang beriman ketika mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mempelajari di antara strategi syaitan yang telah begitu banyak kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah kita lewati. Sebelumnya kita telah membahas bahwasanya strateginya syaitan itu adalah bagaimana syaitan itu
sering menjadikan kita menggagalkan niat ibadah yang kita lakukan ketika kita dituduh oleh setan. Kalau melakukan ibadah itu nanti kamu akan menjadi riya. Dan akhirnya banyak manusia karena lemahnya ilmu yang mereka miliki, mereka mengurungkan untuk berbuat ketaatan, mereka mengurungkan ibadah, menggagalkan ibadah karena mereka khawatir kalau melakukan ibadah itu nanti mereka terperangkap kepada sifat riya. Akhirnya dia meninggalkan ibadah karena manusia, sebagaimana itu riya, sebagaimana itu pula. Kalau ada manusia yang melakukan ibadah karena manusia, maka itu pun yang disebut dengan riya. Dan ini termasuk salah satu di antara strategi setan yang sudah kita pelajari. Sekarang, mari kita mempelajari strategi setan yang berikutnya, yaitu adalah strategi setan untuk masuk kepada kehidupan manusia, supaya manusia gagal untuk mendapatkan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ketika setan itu menggoda manusia, menyesatkan manusia dengan sebuah jalur khusus yang disebut dengan jalur ujub. Ya, jadi ketika manusia mereka berjalan di dalam ketaatan, mereka berjalan dalam ibadah. Ketika manusia itu sudah tidak bisa lagi digoda dengan khamr, tidak bisa lagi digoda dengan zina, tidak bisa lagi digoda dengan judi, tidak bisa lagi digoda dengan riba, dosa-dosa yang mungkin jamak sering terjadi pada kebanyakan masyarakat. Kalau ada manusia sudah tidak lagi tertarik dengan dosa-dosa itu karena dia tahu bagaimana dosa-dosa itu mengundang kebencian dan murka dari Allah, lalu orang ini beribadah. Maka sesungguhnya setan ketika mendapati manusia sudah melakukan ketaatan, ketika tidak bisa lagi digoda dengan syahwat, maka setan itu tidak berputus asa. Maka setan akan datang kepada mereka yang melakukan ketaatan dan melakukan ibadah. Lalu dijadikan apa yang dilakukan di dalam ketaatan dan apa yang dikerjakan di dalam ibadah itu bagaimana tercemari dan ternodai dengan sebuah penyakit hati yang disebut dengan ujub. Yang disebut dengan ujub. Ya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Jadi berarti ujub itu merupakan salah satu senjata beracunnya setan dan iblis. Iya. Sekarang mari kita bedah. Ujub itu apa? Sebelum kita membahas panjang lebar tentang bagaimana yang kita harus pahami tentang masalah ujub ini. Maka sesungguhnya ujub ini secara bahasa diambil dari kata ajaba. Ajaba itu artinya adalah kagum. Ya, artinya adalah kagum terheran-heran. Artinya kagum kepada diri sendiri atas apa yang telah dia lakukan di dalam ketaatan. Saya ulang kembali. Ujub itu apa? Ujub itu diambil dari kata ajabah, ya? Yaitu adalah diambil dari kata ajabah. Ajabah itu artinya adalah kagum. Kalau ajaban lil mar'i atau misalkan ujub, misalkan dikatakan bahwasanya al-ijabu binafsi, itu artinya adalah kagum terhadap diri sendiri. Ya. Ini merupakan salah satu di antara definisi yang tepat. Ini merupakan salah satu definisi dari kata ujub itu. Jadi artinya ujub, yaitu adalah berbeda dengan riya. Riya itu ingin mendapatkan pujian dari manusia. Sehingga sholatnya, puasanya, sedekahnya yang dia lakukan supaya mendapatkan kedudukan manis di mata manusia. Dan mendapatkan pujian-pujian manis selayak madu dari mulut manusia. Itu riya. Kalau ujub, maka bisa jadi ada orang yang ujub, dia tidak riya, tapi dia ujub. Ada orang yang riya sekaligus pula ujub. Tapi tidak setiap orang yang ujub itu riya. Jadi ujub itu adalah ketika seseorang itu, ujub itu adalah dia membanggakan dirinya dan dia kagum dengan dirinya dengan apa yang Allah berikan. Lalu kekaguman dia kepada dirinya sendiri menjadikan dia memandang rendah kepada orang lain ketika tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ini termasuk di antara bagian dari kata ujub. Ya. Maka ini yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ya. Jadi ujub itu merupakan sebuah penyakit hati. Dan ujub itu dikatakan oleh para ulama, ujub itu merupakan penyakit hati yang sifatnya begitu lembut. Kelembutan dari penyakit bernama ujub ketika sudah mendarat di permukaan hati, maka racun yang disebarkan oleh penyakit ujub untuk menjadikan hati ternoda itu begitu lembut sekali. Saking tidak begitu terasa. Banyak orang yang mereka itu, karena banyak orang itu, sampai ketika mereka ujub, mereka pun tidak menyadari kalau diri mereka itu ujub. Karena apa? Saking begitu lembutnya penyakit ini masuk dan mendaratkan seluruh racun-racun buruknya pada kehidupan hati manusia. Jadi ujub itu penyakit hati dan kita tidak bisa mendeteksi.
Makanya orang tidak bisa dikatakan kamu ujub dengan apa yang kamu lakukan. Kita tidak bisa, karena ini merupakan penyakit hati. Kalau sudah dikatakan ujub itu adalah kagum kepada diri sendiri, atas kelebihan yang dia dapatkan, atas apapun yang dia peroleh, dan itu adalah ranahnya pada hati, konsekuensinya kita tidak bisa mengatakan orang itu ujub. Mendeteksi dan menduga orang ujub itu boleh, tapi memastikan orang ujub itu tidak boleh. Karena apa? Ya ini karena amalan hati. Ini merupakan amalan hati. Yang tentunya ini merupakan penyakit hati. Di mana penyakit ini begitu lembut. Sehingga akhirnya saking lembutnya penyakit ini, maka banyak orang yang mereka itu ujub pada dirinya, tidak pernah merasa dirinya itu ujub. Saking begitu lembutnya penyakit ujub ini, maka dikatakan bahwasanya penyakit ujub salah satu penyakit berbahaya. Kenapa penyakit ujub itu dikatakan salah satu penyakit berbahaya? Karena dia kagum terhadap dirinya sendiri, terkategori sebagai penyakit hati yang berat, tetapi pelakunya tidak menyadarinya, dan dia tidak pernah merasa butuh dengan istighfar karena merasa dia tidak melakukan sebuah perbuatan kemaksiatan. Ini berbahayanya ujub. Dan ujub itu tidak terkena. Ujub itu tidak biasanya ujub itu tidak tidak terkena kepada orang yang mungkin biasa, tapi ujub itu memang terkadang terkena kepada orang-orang yang memang secara penampakan dia memiliki keistimewaan. Mungkin keistimewaan fisiknya, mungkin keistimewaan ilmunya, mungkin keistimewaan dakwahnya, mungkin keistimewaan ibadahnya, mungkin keistimewaan taatnya. Maka sesungguhnya berpotensi besar untuk menjadikan seseorang itu ujub. Pelaku khamr, peminum khamr, mungkin dia tidak akan ujub karena tidak ada yang dibanggakan pada dirinya ketika dia menyadari dirinya peminum khamr. Pezina, maka sesungguhnya pezina itu dia tidak akan ujub. Kenapa? Dia merasa dirinya itu kotor ketika dia melakukan perzinahan. Kalau memang fitrahnya masih baik, dia merasa dirinya kotor dan dia tidak akan pernah ujub dengan dirinya, kecuali yang hatinya sudah rusak. Lalu dia merasa ujub terhadap dosa. Ini paling parah. Ya, maka akhirnya ujub itu dikatakan bahwasanya ujub itu adalah sebuah penyakit hati yang biasanya yang sangat dikhawatirkan untuk terkena penyakit ujub itu siapa? Yang sangat dikhawatirkan untuk terkena penyakit ujub itu orang yang mereka memang mendapatkan kelebihan dan keistimewaan, yang hakikatnya kelebihan dan keistimewaan itu justru menjadi ujian baginya. Sehingga tanpa sadar dia rusak dengan penyakit ujub yang dia tidak sadari. Sampai akhirnya semua ibadah yang telah dia lakukan, semua ketaatan yang dia kerjakan menjadi musnah, sia-sia, berantakan. Hanya disebabkan karena dia tidak menyadari apabila dirinya terdapat sebuah penyakit yang bernama ujub. Ini berbahayanya ujub. Ya. Sebelum kita membahas tentang ujub itu, maka saya akan menyampaikan dulu. Tapi di antara pembahasan ujub ini, para ulama sekarang mengkategorikan ada satu tambahan. Para ulama hari ini mengatakan ada yang lebih parah lagi. Orang dulu biasanya, kalau mereka melakukan dosa besar, mereka biasanya tidak pernah bangga. Mereka zina, mereka minum khamr, mereka tahu kalau mereka itu orang kotor. Pada zaman dulu. Ketika zaman ini sudah berubah, maka hari ini ketika kita berada pada zaman yang begitu berat yang disebut dengan zaman fitnah, salah satu konsekuensi dari zaman fitnah itu apa? Yaitu munculnya orang ujub, ketika ujubnya itu dengan dosa. Yang dulunya orang dulu, separah-parahnya orang dulu kalau mereka melakukan dosa, mereka tidak pernah bangga dengan dosa mereka. Orang dulu, ya, orang dulu. Pada zaman dulu, nggak ada orang yang bangga dengan maksiatnya. Tetapi hari ini, karena begitu jauhnya manusia dari hidayah dan petunjuk, hari ini para ulama menyoroti ada satu fenomena ilmu, ada salah satu fenomena tentang ujub yang tentunya tidak didapatkan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu tidak ada ujub dengan dosa. Tapi pada hari ini ada yang parah. Ada orang yang ujub dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, dan ini merupakan juga salah satu di antara hal yang paling parah. Ya. Ada orang yang melakukan dosa, ada orang yang melakukan kemaksiatan, lalu dia ujub dengan kemaksiatannya. Dia ujub berapa kali dia berzina, dia ujub berapa mampunya dia mabuk ketika minum berapa botol ketika malamnya. Dia ujub pencapaian-pencapaian dari hasil-hasil muamalah haramnya. Lalu dia bangga bisa menyebutkan 1-2 miliar. Dia bangga bisa menyogok 100 juta tapi mendapatkan untung feedbacknya 2 miliar.
Maka ini namanya ujub dengan dosa dan kemaksiatan. Dan ini termasuk salah satu di antara penyakit yang dulunya tidak ada. Dulunya nggak ada. Dulu itu nggak ada orang ujub dengan dosa. Sekarang itu orang ujub dengan dosa. Sehingga akhirnya kita akan temukan pada pembahasan suplemen ini tentang masalah ujub ini, kita akan temukan orang-orang yang hari ini begitu bangga dengan dosanya. Sehingga akhirnya kita sering temukan di media sosial berbagai macam tulisan. Hanya untuk mempertegas bahwasanya ujub dengan dosa itu sudah sedemikian banyak dan sudah dimaklumi hari ini. Makanya kan sering kita jumpai ada tulisan yang mengatakan semacam ini. Kalaupun kami pendosa, kami jujur dan bangga dengan dosa kami. Daripada kalian itu munafik dan pura-pura untuk menutupi. Ini namanya ujub dengan dosa. Bahkan banyak orang yang terkadang ketika dia pamer dengan dosanya, banyak komentar-komentar yang hari ini berdasarkan orang yang tidak paham ilmu, komentarnya apa? Lebih baik orang kayak gini. Ngomong apa adanya tentang dosa, ngomong apa adanya tentang maksiat daripada orang sono. Sok nggak mau dosa tetapi juga pendosa juga. Ini termasuk salah satu di antara kaum yang besar, nih kaum yang betul-betul dilaknat oleh Allah apabila sudah membanggakan dosanya. Karena apa? Membanggakan amal aja, lalu kagum dengan diri sendiri terhadap amal saja, itu sudah merusak kebaikan seseorang. Apalagi ketika seseorang membanggakan dosanya, lalu memamerkan dosa itu di hadapan manusia, memberikan motivasi manusia untuk melakukan dosa itu. Tentunya pikiran kita tidak bisa membayangkan betapa murkanya Allah kepada orang yang semacam ini. Jadi tidak bisa dikatakan, oh lebih baik kayak gitu jujur dalam dosa daripada pura-pura dalam taat. Walaupun kita tidak nafikan ada orang-orang yang pura-pura taat. Di depan mengatakan A, tetapi di belakang berbeda dengan apa yang dikatakan. Ini tidak kita nafikan, memang ada. Ya, orang yang menjadi walinya Allah di tengah keramaian, menjadi walinya setan di tengah kesepian. Tapi itu tidak pernah menjadi alasan orang itu boleh membanggakan dosa dan kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan di dalam salah satu hadis yang terkenal, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya umatku mu'afan. Sesungguhnya umatku itu termaafkan. Illal mujahirin, kecuali adalah mujahirin. Siapa mujahirin itu? Mujahirin itu adalah orang yang mereka melakukan dosa, yang dosa itu ditutupi oleh Allah dengan satarnya, lalu justru dia membuka dosa itu, membuka kemaksiatan yang dia lakukan, lalu memperlihatkan dosa dan kemaksiatan itu kepada banyak orang. Lalu akhirnya orang yang asalnya tidak tahu, akhirnya tahu dosa-dosa yang dia lakukan, padahal sudah ditutupin sama Allah. Ini termasuk mujahirin. Makanya dalam konteks ini, maaf, kalau ada orang yang sudah bertobat, tidak usah cerita bagaimana dosanya. Ada wanita, laki-laki, pernah melakukan sesuatu sebelum menikah. Kalau sudah menikah, tidak usah cerita apa yang dilakukan di masa lalu. Dan kita sebagai istri dan sebagai suami tidak usah penasaran apa yang kamu lakukan di masa lalu. Kenapa? Kalau memang kamu tidak tahu, itu berarti dia sedang ditutupi oleh Allah dosanya. Dan kamu jangan berani-berani untuk menyobek tirai yang Allah tutupkan kepada seorang hamba. Ya. Maka ini yang namanya ditutupin. Maka orang kalau sudah melakukan dosa, lalu dia bertobat, sudah tidak perlu menceritakan apa yang pernah terjadi pada kehidupan di masa lampau. Maka di sini kita mengambil sebuah faedah ilmu. Kalaulah kita melakukan dosa, ditutup sama Allah, lalu membuka kembali dosa itu, lalu kita membuka kembali dosa itu, lalu kita bisa berpotensi disebut mujahirin yang sulit akan dimaafkan oleh Allah kalau kita sudah membuka dosa kita. Apalagi orang yang bangga dengan dosa, lalu ujub kepada dirinya terhadap dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan. Itu betul-betul mengerikan bagaimana dia dipandang. Ya, saya dulu berzina itu 3.000 orang saya. Perempuan saya zina 3.000 orang. Ya udah, saya berzina sama 3.000 orang. Bisa. Oh, saya minum khamar itu semalam itu 10 botol. 10 botol itu seakan-akan tidak cukup. Ya. Maka hal semacam itu termasuk salah satu ujub terhadap dosa. Dan itu besar sekali. Di mana penyakit ujub terhadap dosa itu sebuah perkara yang sejatinya dulu tidak dikenal oleh para ulama. Dan hari ini karena begitu parahnya fitrah, manusia sudah rusak. Akhirnya orang pun menjadi ujub
Akhirnya orang pun menjadi ujub terhadap dosa dan kemaksiatan. Maka ini tolong, kalaupun kita pendosa, jangan pernah ridho terhadap dosa kita. Kalaupun kita adalah pendosa, jangan pernah kita membuka dosa apapun yang telah ditutup oleh Allah. Dan kalaupun kita pendosa, kita semua pendosa, jangan pernah membanggakan dosa kita ya, kepada siapa. Mengatakan, saya dulu pelayar. Berapa banyak perempuan yang saya permainkan sampai akhirnya saya tobat nih ketemu sama istri saya hari ini. Tidak usah disebutkan. Ujub terhadap ketaatan saja itu sudah merupakan dosa besar. Apalagi ujub terhadap dosa dan kemaksiatan yang sejatinya ketika dibanggakan, kemurkaan Allah itu begitu besar. Allah saja membenci orang yang mengumbar ketaatan, apalagi mengumbar dosa dan kemaksiatan. Apalagi kalau sampai semangat yang ngomong, ya nggak apa-apa, saya pelaku ujub, saya nggak pelaku dosa gitu. Nggak apa-apa di neraka saya. Sudah mengumbar dosa, membanggakan kemaksiatan, sudah gitu ditambahi lagi dengan yang lebih parah, menantang neraka. Udahlah, jangan nantang neraka. Minum kopi aja masih ditiup kok, nantang neraka. Ya, kena rokok aja jerit, kepanasan kok, menantang neraka. Kita pendosa. Tapi kita tahu, pendosa itu ada boundaries yang harus diperhatikan. Salah satunya jangan pernah mempermainkan azabnya Allah. Walaupun kita masih sering kalah dengan kebutuhan, ataupun dengan syahwat, ataupun dengan tipuan syaitan. Tapi jangan pernah menantang Allah. Dan jangan pernah membanggakan tentang dosa-dosa kita. Itulah penyakit ujub yang tidak dikenal para ulama tadi. Para ulama lalu menerangkan sekarang ujub. Sekarang karena ujub itu adalah ijabul mar'i li nafsihi, yaitu adalah salah satu perkara yang merusak itu adalah bagaimana seseorang itu ujub kepada dirinya sendiri. Bahkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan salah satu perusak hati yang paling cepat itu adalah ketika manusia sudah ujub kepada dirinya sendiri. Dan para ulama ya, luar biasa, mereka sangat berhati-hati terhadap ujub kepada apa yang telah mereka lakukan ataupun apa yang telah mereka kerjakan. Karena mereka tahu bahwasanya ujub itu ibaratnya adalah hujan yang deras yang turun di satu tempat, di mana tempat itu ada batu, yang di atasnya ada pasir. Pasir itu amalan kita. Lalu seseorang melakukan ujub, hujan deras yang diibaratkan dengan ujub langsung menghilangkan semua pasir yang ada di atas batu, yang itu merupakan perumpamaan dari amal ketaatan manusia. Nah sekarang para ulama lalu menyampaikan kepada kita, lah ujub itu ada beberapa. Ujub itu ada beberapa macam. Maka sesungguhnya para ulama menerangkan ada berbagai macam hal yang bisa menjadikan seseorang itu begitu ujub. Kita bagi menjadi dua. Ada ujub pada perkara-perkara yang sifatnya itu tabiat atau sesuatu yang sifatnya fitrah, ada dalam kehidupan. Ada yang ujub pada sesuatu yang sifatnya di dalam ketaatan. Jadi kita bahas di dua. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi kita sudah bahas ada ujub dalam dosa, sekarang ada ujub yang bukan dosa. Nah, ujub dalam yang bukan dosa itu ada dua. Ada ujub yang sifatnya perkara duniawi, ada ujub yang sifatnya perkara agama. Ya, sekarang kita bahas ujub dalam perkara yang sifatnya duniawi. Ujub dalam perkara yang sifatnya duniawi itu, ya, maka sesungguhnya ujub yang dalam perkara duniawi itu bermacam-macam yang kita temukan, dan bisa jadi kita bisa terkena penyakit ujub. Ujub dalam perkara duniawi itu apa? Ujub ketika kita merasa memiliki kulit yang putih, fisik yang menawan, maka sesungguhnya itu termasuk salah satu celah masuknya ujub. Ketika seseorang itu diberikan oleh Allah fisik di atas rata-rata manusia, kalau yang memiliki fisik di atas rata-rata tidak memiliki iman, maka sungguh dia adalah orang yang berpotensi rusak hidupnya dan berpotensi rusak pada kehidupan di akhiratnya. Ya, karena fisik. Ya. Makanya akhirnya Masya Allah ya, yang kita khawatirkan adalah kalau ada seseorang diberikan oleh Allah fisik yang menawan, tapi fisik itu tidak diiringi dengan komitmen iman yang kuat seiring dia memiliki fisik yang menawan. Kenapa? Fisik yang menawan itu bisa menjadi sumber kerusakan dari berbagai macam sisi.
Kita tentunya mendapati Nabi Yusuf mendapatkan cobaan dalam hidupnya bukan karena fisiknya yang biasa, tapi karena fisiknya di atas rata-rata. Dan akhirnya beliau mendapatkan cobaan. Sama pula, bahwasanya ketika kita mendapati bahwasanya fisik itu merupakan perkara duniawi, tapi bisa menjadikan seseorang itu memiliki ujub dengan penyakit fisik yang dia miliki. Sehingga akhirnya dia itu ujub dengan dirinya. Bedanya dengan takabur apa Ustaz? Kalau al-kibr, dia itu bedanya antara ujub dengan kibr. Kalau kibr itu sembari merendahkan orang. Kadang-kadang orang yang ujub, dia tidak merendahkan orang, tapi begitu bangga dia kepada dirinya sendiri. Bangga dia melihat kepada dirinya sendiri dan memandang rendah. Tetapi dia tidak menghinakan. Dan memandang bahwasanya orang lain itu di bawah dia. Kalau dia tidak merendahkan, itu ujub. Kalau merendahkan itu namanya kibr. Maka sesungguhnya ujub dalam perkara dunia itu datang dari fisik kita. Dan hati-hati kalau ada anak-anak kita diberikan fisik itu. Kalau kita melihat ada anak kita diberikan fisik di atas rata-rata, yang harus dilakukan setiap orang tuanya itu apa? Memastikan anak kita memiliki iman yang lebih kuat daripada fisiknya. Supaya fisiknya itu tidak menjadi sumber fitnah bagi untuknya. Berapa banyak perempuan cantik diberikan oleh Allah dalam kondisi yang mempesona diberikan kondisi yang mempesona di dalam hidupnya, tapi Masya Allah justru kecantikan itu menjadi sumber fitnah baginya. Akhirnya apa? Dia berzina, dia dizinai, dikejar-kejar banyak orang, dan ujungnya akhirnya menjadi korban dari syahwat banyak laki-laki yang ingin menerkamnya. Ya, makanya akhirnya betul kalau para ulama salah mengatakan ketampananmu dan kecantikanmu adalah fitnah besar. Yang kalau kamu mendapatkan itu tidak disertai iman sebagaimana Nabi Yusuf menempa imannya ketika beliau memiliki fisik di atas rata-rata, maka justru ketampanan dan kecantikan itu menjadi sumber kerusakan dunia dan akhirat manusia. Makanya kalau kita doa sama anak itu apa? Ya Allah, baguskanlah akhlak anakku, termasuk iman anakku, sebagaimana engkau membaguskan fisiknya. Itu kalau doa itu begitu. Kalau saya selalu mendoanya begitu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluq. Allahumma kama hasanta khalqaka fahassin khuluquka. Sebagaimana Allah membaguskan fisikmu, maka ya Allah semoga engkau membaguskan akhlaknya, dan di dalamnya itu adalah. Kenapa? Karena fisik tanpa iman dan akhlak, fisik itu akan menjadi sumber kerusakan. Ya kan? Berapa banyak orang yang akhirnya susah gitu untuk menutup auratnya, ya disebabkan karena ujub kepada dirinya. Bahkan yang terkadang aneh adalah orang itu justru menyebut bahwasanya ini cara dia menikmati syukur dengan membagi-bagi apa yang ada pada dirinya kepada banyak orang. Ini kan sudah kelewatan ini, ya. Dan orang yang semacam ini akan terkena sebuah ayat yang Allah sampaikan, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang semua nikmat yang kamu dapatkan. Salah satunya kenikmatan fisik. Ada yang sombong dalam perkara duniawi itu apa? Sombong, yaitu dalam perkara yang misalkan dalam perkara jabatan yang dia dapatkan, dia ujub dengan perkara pekerjaan yang dia miliki, sekolah yang dia belajar di dalamnya, rumah yang dia miliki, mobil yang dia dapatkan, itu semua bisa berpotensi untuk menjadi ujub. Kalau yang dimiliki itu di atas rata-rata. Ya. Maka perkara duniawi, maka semua itu bisa menjadi jalan orang untuk menjadi ujub. Bahkan turunnya kita dari mobil pun bisa menjadi ujub. Karena apa? Syaitan tahu betul kapan itu bisa memasukkan rasa ujub kepada manusia. Ya? Tanpa kita sadari, ada orang yang naik mobil tanpa sadar gitu. Dia merasa bahwasanya mobilnya di atas 300 juta atau mobilnya di atas 700 juta. Dan ketika turun, maka dia merasa ini mobilku. Ya? Maka itulah perkara yang lembut sekali tadi dikatakan para ulama. Ujub itu kayak sutra, lembut betul, masuk ke dalam hati manusia tanpa merasa. Dinaikkan itu hatinya, tanpa dia merasa dinaikkan hatinya itu. Lalu akhirnya menjadi kagum dengan apa yang ada di sekitarnya dan apa yang ada pada dirinya. Ijabul mar'i li nafsi. Ya ujubnya manusia sama dirinya sendiri. Ya. Dan kita itu sangat berpotensi untuk menjadi ujub. Di balik foto yang kita share, bukankah kita di balik foto yang kita share bisa menjadi ujub? Di balik apapun yang kita dapatkan itu bisa menjadi celah. Manusia itu menjadi ujub. Jadi ujub itu tidak harus kaya hari ini. Ujub itu tidak harus
Tidak harus jabatannya itu presiden untuk menjadi ujub. Tidak harus. Hari ini semua berpotensi menjadi ujub, kata para ulama. Semua itu berpotensi menjadi ujub dalam perkara dunia. Sehingga akhirnya hanya hati yang betul-betul sensitif, yang dia betul-betul saling, yang betul-betul lalu mampu mendeteksi ini ujub, lalu dia beristighfar kepada Allah. Lalu dia beristighfar kepada Allah. Ini ujub dalam urusan dunia. Jadi sekali lagi poin yang penting pada ini adalah, oh berarti ujub dalam perkara duniawi itu hari ini tidak harus kaya raya, tidak harus jabatannya presiden, enggak. Bahkan orang yang tidak mendapatkan keistimewaan itu sekalipun bisa menjadi ujub. Terutama ketika hatinya tidak pernah dikondisikan untuk sehat. Orang kalau hatinya sudah tidak sehat, apapun bisa menjadi penyakit hati. Ya. Karena apa? Dia tidak akan bisa menerima sebuah nasihat. Imam Mujahid itu berkata gini, orang itu kalau sudah melakukan maksiat sering, itu sebagaimana telapak tangan kita, kalau ini diibaratkan adalah hati, kalau ada dosa, maka satu jari kita menutup. Dosa lagi, menutup satu. Dosa lagi, menutup lagi. Dosa lagi, menutup lagi. Dosa lagi, menutup lagi. Kata Imam Mujahid, kalau sudah tertutup, dia nggak bisa apa-apa. Mau dikasih apapun nggak bisa menutup. Syarat menerima itu terbuka. Saya dikasih handphone. Tangan saya kalau nutup nggak bisa. Kalau buka bisa. Dikasih minuman. Kalau tangan saya tertutup nggak bisa. Kalau tangan saya terbuka baru bisa. Makanya orang kalau sudah terlalu dosa, hatinya tertutup. Dan kalau hatinya sudah tertutup, Masya Allah. Kalau hati sudah tertutup, maka akhirnya banyak orang yang mereka melakukan ujub pada dirinya, tetapi dia tidak pernah menyadari. Masya Allah ya, bersyukur banget kita akhirnya mempelajari tentang ini, supaya kita mengkoreksi dan mengevaluasi hal-hal yang terkadang membuat kita merasa ujub ketika kita bangga terhadap apa yang kita peroleh dan apapun yang kita kerjakan. Karena semua urusan duniawi bisa berpotensi menjadi sebab seseorang menjadi ujub. Ada yang kedua, ujub dalam perkara ukhrawi. Ini lebih parah lagi. Ya. Yang kedua yaitu ujub dalam perkara ukhrawi, yaitu apa biasanya? Yaitu adalah ujub terhadap keturunan ketika dia merasa keturunan ustadz, keturunan kiai, dia merasa keturunan nabi, siapapun ini, mau keturunan presiden atau keturunan apapun. Lalu dia merasa bahwasanya nasab itu bisa menjadikan dia merasa lebih tinggi daripada manusia. Ini termasuk salah satu di antara ujub terhadap perkara ukhrawi. Ya, terutama kepada mereka yang merasa dia keturunan kiai, dia merasa keturunan ustadz, dia merasa keturunan seorang ulama. Lalu akhirnya perasaan itu menjadikan dia kagum terhadap dirinya sendiri. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la yusri amaluhu nasubuhu. Nasab itu tidak pernah mengungguli amal. Nasab itu tidak pernah mengungguli amal, karena semua itu tergantung amal manusia. Tapi termasuk di antara perkara ukhrawi yang bisa menjadikan manusia atau menjadi ujub itu apa? Kalau dia merasa keturunan orang mulia, lalu merasa dengan keturunan orang mulia menjadikan dirinya secara otomatis mulia. Kemuliaan itu bukan berdasarkan keturunan, tapi kemuliaan itu berdasarkan pada amal soleh yang dilakukan. Memang keturunan orang yang mulia itu, orang yang soleh itu keberuntungan. Tapi keberuntungan itu tidak akan sempurna dan tidak akan terwujud sampai kita melakukan berbagai macam seluruh ketaatan. Ya, makanya Masya Allah, ini ujub dalam perkara ukhrawi. Ujub dalam perkara ukhrawi adalah orang yang ujub dengan ilmunya. Lalu dia merasa bangga dengan ilmunya, lalu dia merasa tinggi dengan ilmunya, dengan apa yang telah dia pelajari. Sehingga akhirnya ketika dia memiliki ilmu, maka dia merasa tinggi dengan ilmunya. Lalu merasa terhipnotis dengan apa yang telah dia pelajari ketika melalang buana kemanapun ketika dia mencari ilmu. Lalu begitu gampang bagi dia untuk merasa tinggi dengan apa yang telah dia pelajari dan apa yang telah dia dapat. Ini termasuk salah satu ujub, yaitu ujub terhadap masalah ilmu. Tentunya kalau boleh kita meminjam keterangan dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkatanya bagus. Orang kalau ujub dengan ilmu itu membingungkan, kata beliau. Ya. Kenapa membingungkan? Karena sesungguhnya ilmunya belum tentu 100% benar.
Dan ketika dia mencari ilmu belum tentu diterima. Ya, itu yang kita harus memiliki penawar. Kalau ada seseorang itu sudah mulai ujub dengan, kalau ada orang sudah mulai ujub dengan ilmunya. Kalau engkau, wahai Umar Mita, ujub dengan ilmumu, katakan sama Umar Mita, belum tentu semua ilmu yang kamu pelajari itu benar 100%. Wal haq indallah, kebenaran itu hanyalah miliknya Allah. Dan kita memang berusaha untuk mencari mana yang paling kuat. Maka sesungguhnya ilmu kita belum tentu 100% benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasa ujub dengan diri kita sendiri, maka yang kedua, ujub dengan diri kita sendiri, dengan ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, nah belum tentu perjalanan kita nyari ilmu itu diterima sama Allah. Dan kita juga kita ini masih waspada terhadap niat kita ketika belajar ilmu. Karena orang yang masuk neraka adalah orang yang belajar ilmu, tetapi mereka niatnya bukan karena Allah. Dan mereka masuk neraka pertama kali. Tapi ada orang yang ujub dengan ilmu. Ada ujub karena kajiannya merasa dia lebih sunnah daripada kajian yang satu. Lalu dia tidak sadar kalau itu sudah membentuk ujub. Ketika kajian ini bisa mendapatkan ustadz besar, lalu yang di sini tidak bisa. Lalu dia merasa ujub dengan majelis ilmunya karena bisa mendapatkan jadwalnya seorang ustadz besar. Itu pun bisa masuk pada kategori ujub. Ketika orang merasakan bahwasanya dia merasa kagum dengan apa yang dicapai. Ketika dia merasa bahwasanya majelis ilmunya itu yang sungguh-sungguh, majelis ilmu yang lain itu hanya ketawa-ketawa, nyari lucu, dan kita suka merendahkan gitu. Apa sih majelis ilmu? Gak jelas. Ketawa-ketawa aja gitu. Kalau kita mengomentari itu dengan niat untuk merendahkan, maaf ya saya sampaikan, tidak semuanya di dalam mencari ilmu itu frekuensinya harus sama dengan kita. Bisa jadi ada orang yang tertawa dalam majelis ilmu karena masalahnya berat, tapi ketika dia pulang dia betul-betul mengamalkan ilmunya. Tapi bisa jadi ada majelis ilmu yang tampaknya serius, dia belajar, tapi ketika dia pulang belum tentu dia bisa mengamalkan ilmunya walaupun dia serius ketika dia belajar ilmu. Ya, maka disitulah kita akhirnya mendapati ilmu itu salah satu di antara perkara yang bisa menjadi salah seseorang itu untuk menjadi ujub. Ya. Dengan apa yang didapatkan. Lalu bisa menjadi kiber kalau dia sudah merendahkan orang lain yang dia rasa ilmunya tidak sebanding dengan ilmu yang dia miliki. Itu ujub dalam perkara ukhrawi. Ya. Yang ketiga, ujub dalam perkara ukhrawi itu yang ketiga itu apa? Selain keturunan, ilmu, yang ketiga, ujub dengan amal ibadah. Ujub dengan pencapaian-pencapaian ketaatan yang telah dia lakukan dalam kehidupan. Lalu akhirnya dia merasa bahwasanya ibadahnya itu begitu besar, ketaatannya begitu besar, ibadahnya begitu banyak, lalu dia merasa ujub. Lalu tanpa disadari seluruh ketaatan, kalau disertai dengan perasaan bangga, lalu menjadikan orang itu ujub, lalu dia terpedaya dengan apa yang telah dicapai, hati-hati. Tidaklah perkara ibadah kalau sudah disertai dengan rasa kagum kepada diri sendiri, bahwasanya kita bisa melakukan perkara itu hanya karena kita yang melakukannya, maka Allah tidak ada hajat menerima amalan apapun ketika disertai dengan sebuah proses kebanggaan manusia kepada dirinya sendiri, bahwasanya semua ibadah itu lahir karena kehebatan dia menjadi seorang muslim. Ya, makanya kita jumpai ya Pak, Ibu, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau itu kalau merasa di dalam dirinya itu ada ujub, maka beliau meruqyah hatinya. Meruqyahnya gimana? Beliau katakan kepada, beliau meruqyahnya itu bagaimana? Beliau meruqyahnya dengan membacakan ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya aku menyembahmu dan sesungguhnya aku memohon pertolongan itu hanya kepadamu. Kenapa beliau memilih ayat ini pada surat Al-Fatihah? Untuk beliau bacakan kalau beliau merasa sedang diserang oleh penyakit ujub. Karena ayat ini memberitahu kepada manusia dan menelanjangi kesombongan manusia. Lu ibadah kamu itu bukan karena kamu yang mampu dan hebat, tapi karena Allah yang hebat memberikan pertolongan kepada dirimu. Itu caranya Imam Ibnu Taimiyah kalau sedang terserang penyakit ujub pada ibadah yang dia kerjakan. Ya. Makanya Masya Allah, hati-hati terhadap perkara ujub ini.
Nah, perkara ujub dalam ibadah itu apa? Perkara ujub ibadah itu setidaknya kalau diiris lagi secara sederhana, ujub terhadap ketaatan yang kamu lakukan, ujub terhadap dosa yang telah kamu tinggalkan, itu juga sama. Ini juga dua-duanya berpotensi besar menjadi ujub. Contoh, ujub kepada dosa yang telah dia tinggalkan. Ini termasuk ujub ala amal nih. Ya, kalau saya sih sudah menceraikan riba, sudah nggak mau ngutang-ngatik lagi. Nggak tahu teman-teman saya. Dan tidak ada maksud dia ngomong gitu kecuali dia sedang mengkagumi dirinya sendiri. Saya harus sampaikan, ikhwan, siapapun hari ini yang sudah meninggalkan riba, ya, entah membentuk komunitas apapun kalian, saya harus sampaikan, ketika kalian itu telah mampu meninggalkan riba, janganlah sikap kalian ketika telah meninggalkan riba itu disertai dengan sikap ujub kalian, lalu menjadi takabur ketika merendahkan saudara kalian yang mungkin sampai hari ini belum bisa meninggalkan riba. Kalau itu yang terjadi, kita hanya pindah dari satu lubang kepada lubang berikutnya. Kita selamat dari mulut buaya, lalu pindah kepada mulut harimau. Ya, saya menyampaikan. Kenapa? Meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat itu bukan antum yang hebat. Allah yang memilih antum. Allah yang membantu antum. Dan kalau kita mendapati ada saudara kita, kok sampai hari ini belum meninggalkan riba, salah satu contohnya, mungkin karena mereka menghadapi masalah yang mungkin lebih rumit daripada masalah antum, dan antum tidak bisa mengatakan, itu mah tergantung kitanya, kalau kita mau bisa meninggalkan riba. Ya, semuanya bisa sebagaimana ukuran kaki sepatu kita ketika mengukur orang. Kalau kita meninggalkan sesuatu dosa karena satu maksiat, pastikan bahwasanya kita meninggalkan itu karena Allah. Lalu kita tidak usah merendahkan, lalu kita merasa ujub dengan apa yang telah kita lakukan. Komunitas ini silahkan. Ada banyak sekali komunitas yang meninggalkan dosa itu membentuk komunitas ini. Tidak apa-apa, itu langkah baik supaya saling menguatkan. Tapi dengan bertemunya kalian, lalu konten pembicaraan kalian hanya membicarakan teman-teman kalian yang mungkin belum bisa sebagaimana kalian nyampe pada posisi itu, mereka masih berjibaku dengan perkara itu. Lalu kalian membicarakan dengan sebuah volume, dengan sebuah intonasi bahwasanya antum seakan-akan lebih baik daripada mereka. Intonasi saja sudah hati-hati, itu sudah bisa menggelincirkan seseorang kepada perkara ujub. Karena kadang banyak orang itu meninggalkan dosa itu justru ujub dengan apa yang telah dia tinggalkan itu. Saya tinggalkan semua. Orang-orang mereka nggak bisa meninggalkan tuh, mereka nggak yakin sama Allah, langsung menghakimi semacam. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi akhirnya yang kita harus mengerti dan harus kita pahami, ada ujub dengan meninggalkan dosa, ada ujub karena ibadah. Dan ujub karena ibadah itu juga begitu banyak menjamur pada kehidupan atas ketaatan, atas ibadah yang telah kita kerjakan. Makanya Imam Syaibani ketika beliau pernah sholat malam sama anaknya, lalu mereka sholat malam, begitu panjang sholat tahajud mereka, paginya menjelang subuh itu ada beberapa orang yang masih tidur. Anaknya berkata, andai kan orang-orang yang tidur ini bangun untuk sholat, maka bapaknya Imam Syaibani itu mengatakan, maka lebih baik kamu tidur dari habis isya, bangun dalam kondisi kamu melihat orang mukmin itu dengan pandangan yang baik. Itu jauh lebih mulia daripada kamu sholat tahajud malamnya panjang tapi kamu merendahkan orang. Jadi ketaatan itu bisa membuat seseorang itu ujub. Itulah betapa luar biasanya musuh kita bersama yang bernama setan, bahwasanya musuh kita itu mengepung kita setiap waktunya, dan tidaklah kita berpindah dari satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya kecuali dia sudah memiliki pola serangan yang berbeda. Dia sudah memiliki serangan yang berbeda ketika kita pindah posisi. Di mana pola penyerangannya tidak sama ketika kita berada pada posisi sebelumnya. Kalau dulu sebelum kita mungkin belajar gitu, mungkin kita terus digoda dengan maksiat, tapi setelah kita meninggalkan dosa, maka setan itu langsung merubah polanya. Dan polanya itu apa? Bagaimana orang itu betul-betul mereka ketika dibiarkan setan untuk beribadah, dibiarkan setan untuk taat, maka setan itu menabur rempah-rempah yang tidak disadari. Di balik rempah-rempah itu ada racun yang menjadikan orang merasa bangga terhadap dirinya ketika ibadah itu.
bangga terhadap pencapaian dakwah, bangga terhadap follower, bangga terhadap siapa yang mengikuti. Itu semuanya berpotensi besar untuk menjadikan seseorang itu menjadi ujub. Ini yang sering membahayakan. Ini yang begitu sangat membahayakan pada kehidupan manusia. Nah, makanya akhirnya itulah yang menjadikan seseorang itu memahami betul. Ya, penyakitnya orang yang sudah berada pada ranah taat itu apa? Ujub. Yang berpotensi sombong. Ujub kalau dia kagum sama dirinya sendiri, lalu meninggikan derajatnya di atas derajat yang lain, ujub. Tapi kalau sudah disertai dengan merendahkan orang lain secara nyata, maka itu sudah termasuk kibr atau merupakan bagian dari penyakit kesombongan. Ya, ya. Ya. Maka bagaimana kita untuk mengusir ujub itu? Imam Syafi'i memberikan resep mujarab ya, untuk menghilangkan sifat ujub. Ya. Maka kata Imam Syafi'i kepada kita, jika kalian khawatir bahwasanya amal yang telah kalian lakukan terdapat di dalamnya itu ujub, maka lihatlah sebenarnya kalian tuh mencari ridhonya siapa, kenikmatan siapa yang kita cari, dan kesengsaraan mana yang kita ingin berlari darinya. Maka siapapun yang memikirkan tiga hal tersebut, maka pasti dia akan merasa amalnya itu belum seberapa. Ya, mari kita bedah perkataan dari Imam Syafi'i. Kalau orang ingin mengobati ujub, kalau ujub dalam urusan duniawi, kita tentunya paham apa sih yang kita harus banggakan dari diri kita, toh di atas langit ada. Tapi ujub dalam perkara ukhrawi, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Kalau pertanyaan ini masuk pada konsep kita berpikir, lalu menjadi sebuah perenungan, maka Imam Syafi'i itu mengajak, ujub itu kan penyakit hati. Obatnya penyakit hati itu merenung. Kita harus paham. Jadi, maaf ya, semua penyakit hati, obatnya itu adalah merenung dari sebuah titik yang bernama ilmu. Nah, penyakit hati itu semua obatnya itu dari titik pertama ilmu yang melahirkan sebuah perenungan. Lah Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau ada orang ketika dia ingin untuk mengurangi dan menghilangkan rasa ujub pada dirinya, maka Imam Syafi'i itu berkata ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ya, sebenarnya kamu itu beribadah itu pengen cari ridhonya siapa? Yang kedua, nikmat mana yang kamu inginkan? Dan yang ketiga, kesengsaraan mana yang kamu ingin untuk selamat darinya? Kalau orang merenungkan ini, dia akan paham, oh yang saya cari itu kan keridhaan Allah. Yang saya cari itu adalah keridhaan Allah. Berarti sesungguhnya kalau yang saya cari keridhaan Allah, amal saya itu belum seberapa. Karena berapa banyak orang yang lebih solih daripada saya aja belum tentu jaminan mereka masuk surga. Orang solih aja belum tentu masuk surga. Apalagi saya yang masih segini-segini aja. Ya. Karena Allah itu pasti menerima yang terbaik dan mencari yang terbaik. Jadi kalau ada orang ujub, dia berpikir, yang saya cari itu siapa, ridhonya siapa. Kalau dia mengatakan saya mencari ridhonya Allah, dia akan tahu betul, oh amal itu belum seberapa. Kenapa? Banyak orang yang jauh lebih solih daripada kita. Yang hari ini pun kita belum bisa mengatakan secara yakin mereka pasti masuk surga. Loh, orang solih aja belum tentu masuk surga karena kita belum tahu. Loh, apalagi cuma kita yang amalannya masih begini-begini aja. Yang kedua, nikmat mana? Nikmat siapa yang kita cari? Kalau yang kita cari adalah kenikmatan surga, maka kita harus paham, kenikmatan surga itu tidak bisa didapatkan dengan amalan-amalan yang harus sedikit kita kerjakan lalu kita menjadi sombong. Mungkin kita ingin punya rumah yang bagus saja. Berapa banyak kita itu harus pergi pagi, pulang sore, bekerja, dan berbagai macam komitmen yang harus dilakukan. Kalau hanya mencari kenikmatan rumah, supaya kita punya rumah yang nyaman, melindungi kita dari hujan dan panas ketika di musim tua, di masa tua. Loh, apalagi ketika yang kita cari itu kenikmatan surga. Loh, kita cari itu kenikmatan surga. Kenikmatan surga itu mahal. Ya, kenapa kita yang baru segitu langsung kita sombongkan? Kan begitu. Yang ketiga, kita tentunya yang pertanyaan yang ketiga kata Imam Syafi'i,
Kesengsaraan mana yang kita ingin berlari darinya? Kesengsaraan neraka kan? Kalau kita tahu bahwasanya kesengsaraan neraka yang kita hindari, maka sesungguhnya kesengsaraan neraka inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul berpikir bahwasanya belum tentu amal kita itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka dengan jilatan apinya yang begitu besar, menjilat setiap orang yang mereka melakukan kemaksiatan lebih banyak daripada keburukannya. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ngasih obat. Merenunglah kamu itu. Kalau kamu itu ini, biasanya gini loh. Orang itu biasanya kalau sombong, simple. Benturkan dia dengan orang yang jauh lebih kaya. Misalnya ada orang sombong dengan kekayaannya. Temukan dia dengan orang yang jauh lebih kaya darinya. Dia secara otomatis akan diam. Misalnya, ada orang membanggakan mobilnya 1 miliar, 2 miliar. Lalu sombong dengan mobilnya, simple. Ketemukan sama orang yang jauh lebih kaya dengan dia ketika berjumpa, itu secara otomatis gak usah disuruh, orang itu pasti akan banyak diam. Sama ini. Jadi Imam Syafi'i itu ngasih sebuah perenungannya itu bagus untuk kita semuanya. Kalau kamu sedang sombong, ujub, maka sesungguhnya katakan sama dirimu, yang kamu cari itu ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Yakin amalmu sudah dapat ridhonya Allah. Padahal amal kita masih gini-gini aja. Yang kedua, nikmat mana yang kamu cari? Nikmat surga. Yakin bahwasanya apa yang kita cari sudah sepadan dengan nikmatnya surga. Dari orang-orang yang mereka terus berlomba-lomba di surga, tidak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang kita ke Mekah itu, bandingkan dengan ada orang yang mereka dari pagi sampai pagi tetap di masjid dan tidak mau pulang ke hotel. Dari situ aja kita sudah malu sebenarnya. Ya. Yang ketiga, kita harus tanya sama diri kita, kesengsaraan manakah yang kita ingin hindari? Kesengsaraan neraka. Yakin amal kita sudah menyelamatkan kita dari api neraka? Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, kalau ada orang sombong dengan ibadahnya, kata Imam Ibnu Qayyim, maka sesungguhnya apa yang disombongkan? Ibadahnya belum tentu diterima sama Allah. Terus apa yang disombongkan? Apa yang diujubkan? Orang kok bisa ujub sama amal ibadahnya? Kata Imam Ibnu Qayyim itu dengan pertanyaan simpel. Yang membuat kamu kagum dengan ibadahmu itu apa? Mau ibadahmu saja belum tentu diterima oleh Allah. Makanya betul kan? Allah sudah mengingatkan kita. Ya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah dalam surat Al-Ghasyiyah. Berapa banyak orang beramal keletihan, kepayahan, tapi justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Loh, Masya Allah ya. Ada orang beramal saja, tapi gara-gara tidak ikhlas atau tidak mengikuti petunjuk Nabi justru mendapatkan neraka. Nah, kita juga khawatir kan, jangan-jangan ibadah kita juga belum tentu diterima. Kalau ibadah kita belum tentu diterima, terus apa yang kita kagumkan sama diri kita sendiri? Dan itulah salah satu perkara yang menjadi perhatian kita. Ya. Ya. Makanya akhirnya disinilah kita memahami betul, kita membahas bahwasanya ujub itu merupakan salah satu penyakit luar biasa, penyakit hati yang lembut. Saya tutup kajian kita dengan sebuah kisah nyata, bagaimana seorang Imam Ahmad ketika akan meninggal dunia. Dalam kitab At-Tadhkirah diterangkan bahwasanya Imam Ahmad itu ketika akan meninggal dunia, pada saat beliau prosesnya menuju kepada sakaratul maut, maka beliau didatangi setan. Sebagian riwayat itu ada yang mengatakan setan itu menggoda Imam Ahmad untuk masuk kepada agama Yahudi dan Nasara. Tapi sebagian riwayat ada yang mengatakan Imam Ahmad dibujuk setan untuk supaya ujub. Ketika dua setan itu mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kamu adalah ulama besar, kamu adalah ulama yang hafal 1 juta hadis, kamu adalah ulama yang dicintai orang, diikutin banyak orang. Imam Ahmad. Dan ketika Imam Ahmad mendapati dua setan datang, menggoda hatinya untuk ujub dengan pencapaian hadis yang dia hafalkan, pencapaian makom ilmunya, pencapaian gelar keulamaan yang dia dapatkan, setan itu datang untuk menggoda dia supaya ujub. Tidaklah Imam Ahmad mendapati dua setan yang datang kepadanya kecuali dia berkata, pergilah kalian. Dan segera Imam Ahmad beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah. Masya Allah ya. Riwayat ini ada di dalam kitab At-Tadhkirah. Apa pelajaran yang kita peroleh? Setan itu goda kita untuk ujub kepada orang yang hari ini sudah meninggalkan dosa. Bukan hanya ketika masih sehat.
Bahkan ketika kita sudah mau mati pun setan masih menggoda kita untuk bisa menjadi ujub. Kenapa setan kok memilih temanya adalah ujub? Ya karena setan paling tahu ujub itu merusak paling cepat. Sebagaimana amal kita selayak pasir di atas batu, lalu dihujani dengan siraman hujan yang begitu deras. Tak tersisa apapun pasir di atas batu. Apapun. Itulah bahayanya ujub. Inilah yang kita pahami. Jadi ujub itu adalah dari kata ajaba, kagum kepada diri sendiri. Bedanya ujub dengan kiber. Kalau kiber merendahkan orang dengan perendahan-perendahan yang nyata. Lalu kita mendapati ada ujub yang di masa lalu tidak ada, tetapi hari ini jamak sering kita jumpai. Ujubnya manusia terhadap dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan dan dia telah torehkan. Padahal kita paham yang ujub terhadap amal ibadah aja merupakan sebuah perkara yang dibenci oleh Allah. Apalagi ujub terhadap dosa dan kemaksiatan. Ujub itu ada dua, ada ujub yang masalah duniawi dan ada ujub dalam masalah ukhrawi. Ujub dalam masalah duniawi itu apa? Apapun perkara dunia itu bisa menjadikan seseorang itu ujub. Kacamatanya, kulitnya, awet mudanya, semuanya bisa menjadi ujub. Ya, kecuali hati yang diberikan rahmat oleh Allah. Ada ujub yang kedua, ujub dalam perkara ukhrawi. Ujub terhadap keturunan orang mulia, ujub terhadap ilmu, ujub terhadap amal ibadah. Ujub terhadap amal ibadah dibagi menjadi dua. Ada ujub, ya, ada ujub terhadap ketaatan dan ada ujub atas komitmen ketika dia sudah meninggalkan dosa. Untuk mengatasi penyakit ujub itu, karena penyakit hati itu tidak bisa dilawan kecuali dengan merenung, yang dimulai dari titik ilmu. Imam Syafi'i itu mengatakan, merenunglah bagi orang yang ujub. Yakin amalmu sudah bisa mendapatkan hidayahnya Allah sampai kamu merasa bangga. Yakin amalmu itu sudah sepadan dengan surga. Ya, ketika kamu menjumpai banyak orang yang amalnya itu jauh lebih banyak daripada kita saja, yang kelihatan mata kita aja belum tentu jaminan mereka masuk surga, apalagi kita. Dan yang ketiga, yakin bahwasanya amal kita sudah bisa menyelamatkan kita kalau berjalan di atas sirat dari jilatan api neraka. Kalau Imam Ibnu Qayyim lebih real, beliau mengatakan, orang kalau ujub dengan amal ibadahnya, katakan sama diri, kamu yakin amal ibadahmu itu sudah diterima sama Allah? Belum tentu. Berapa banyak orang yang beramal tetapi tidak ada satupun amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub itu sebuah perkara yang jelas nyata. Ingin dicampakkan setan kepada hati manusia. Maka kita mendapati kisah nyata dari Imam Ahmad. Imam Ahmad saja ketika beliau sakit berat menuju sakaratul maut, tidaklah setan datang kecuali menggodanya supaya ujub. Kalau Imam Ahmad yang sakit aja mesti digoda dengan ujub, apalagi ketika masih sehat. Manusia itu pasti digoda dengan ujub, dan semua orang itu bisa berpotensi untuk menjadi ujub pada apapun yang dia peroleh dan apapun yang dia dapatkan. Inilah bahayanya kalau kita tidak menyadari tentang proses ujub. Semoga dakwah kita, semoga ilmu kita, ketaatan kita, komitmen kita untuk meninggalkan dosa tidak menjadi sasaran empuk setan untuk menjadikan kita kagum terhadap diri sendiri. Waliyatubillah, nasallallahu assalamu alaihi. Kita berlindung dari penyakit ijabul mar'i li nafsihi, kagumnya manusia terhadap dirinya sendiri.